Polemik impor KRL bekas berawal dari rencana PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI yang akan mengimpor KRL dari Jepang lantaran ada 10 rangkaian KRL di tahun 2023 dan 19 KRL di tahun 2024 yang akan dipensiunkan. Namun rencana ini ternyata tak berjalan mulus, bahkan cenderung banjir kritikan. Salah satunya dari Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengatakan bahwa dalih KCI untuk impor KRL karena Inka tidak siap disebut tidak tepat. Pasalnya Komisi 6 mengklaim telah mewanti-wanti KCI untuk memesan kereta ke Inka sejak Januari 2021, namun pemesanan baru dilakukan pada 9 Maret 2023 dengan dalih pabrik Inka baru diresmikan. Padahal jika KCI memesan sejak Januari 2021, seharusnya pada pertengahan 2022 kereta tersebut telah tersedia. Senada, anggota Komisi 6 DPR lainnya bahkan mengatakan rencana impor KRL bekas sebagai pengganti 10 rangkaian KRL yang masuk masa pensiun tidak akan terjadi jika KCI memiliki rencana bisnis yang baik. Sementara itu menjawab kritikan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio mengungkapkan salah satu alasan kebutuhan impor KRL bekas oleh PT Kereta Komuter Indonesia, KAI menyebut kemampuan PT KCI untuk membeli KRL baru sangat terbatas. Sebagai gambaran, untuk pengadaan 16 trainset kereta baru melalui PT Inka, KCI setidaknya membutuhkan modal dari KAI sekitar 800 miliar hingga 1 triliun rupiah. Angka tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya pembelian KRL bekas impor yang hanya membutuhkan sekitar 16 miliar rupiah untuk satu rangkaian kereta atau trainset. Dan agar lebih jelas mengenai perbedaan harga tersebut, kita simak infografis berikut ini. Ya, selain lebih murah, KAI juga mengklaim bahwa KRL bekas pun setelah dilakukan konservasi masih dapat digunakan hingga 15 tahun, tergantung jaminan suku cadangnya. Lebih lanjut terkait biaya impor KRL bekas dan pembelian baru dari Inka, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal turut menyoroti harga kereta buatan Inka yang dinilai 20 kali lipat lebih mahal dari impor KRL bekas Jepang. Menurutnya, gap harga tersebut terlalu jauh. Namun ditegaskan bahwa harga bukanlah satu-satunya pertimbangan. Meski demikian perlu dicari sebab kenapa perbedaan harga yang begitu jauh antara impor KRL bekas dari Jepang dengan beli baru buatan Inka. Apakah hal tersebut disebabkan karena ongkos produksi yang lebih mahal, gap teknologi yang cukup jauh, atau ada masalah-masalah inefisiensi manajemen? Sementara itu impor KRL bekas tetap menjadi opsi bagi Kementerian Perindustrian dalam upaya peremajaan sarana dan layanan KAI Komuter. Namun dipastikan bukanlah prioritas. Melihat polemik yang terjadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan keputusan pemerintah dalam pengadaan KRL masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ya, sebelumnya rencana impor KRL bekas oleh KCI didukung penuh oleh Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN. Dukungan Kemenhub bahkan sudah dituangkan dalam rekomendasi teknis pada 19 Desember 2022 lalu. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir bahkan menyebut impor KRL bekas ini perlu didukung oleh seluruh kementerian. Sebab kebutuhan KRL pengganti ini guna mendukung kelancaran penggunaan transportasi massal di Jabodetabek. Di mana jika impor KRL tidak direalisasikan, maka dikhawatirkan akan menyebabkan tiket KRL Jabodetabek menjadi mahal akibat kekurangan armada. Sementara itu berbicara soal peremajaan KRL, ternyata impor KRL bekas bukanlah jalan satu-satunya. Ada opsi lain yang juga bisa dilakukan, misalnya retrofit, yakni pembaruan dengan melakukan penambahan teknologi atau fitur baru pada KRL. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai retrofit, berikut informasinya dalam infografis.
Ya, retrofit disebut bisa menjadi opsi peremajaan KRL. Dengan adanya retrofit, maka KRL dapat bertambah umurnya hingga lebih dari 10 tahun. Lebih efisien, sedikit perawatan, dan jaminan suku cadang. Namun, PT Inka menyebut retrofit membutuhkan waktu 16 bulan dikarenakan perlu dilakukan re-engineering, procurement, desain, produksi, dan juga pengetesan. Opsi retrofit sendiri mengemuka lantaran banyak populasi KRL dari KCI yang perlu dimodernisasi untuk menjaga kesiapan operasi dan ketersediaan spare part. Opsi retrofit sempat diungkapkan oleh Menteri Perindustrian beberapa waktu lalu. Lantaran Menperin menilai impor KRL bekas bukanlah prioritas untuk meremajakan sarana dan layanan KCI. Ya, di sisi lain Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno mengatakan Kemenperin perlu mempertimbangkan impor KRL bekas, mengingat adanya kebutuhan mendesak, di mana KRL pengganti sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran mobilitas penumpang. Sementara itu, ekonom Yusuf Randy Manilet menilai polemik impor KRL menambah rentetan miskoordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah. Ia tak mempermasalahkan gebrakan bangga buatan Indonesia dengan menolak impor KRL dari Jepang. Namun perlu dihitung berapa lamakah waktu produksi kereta dalam negeri oleh Inka. Ia justru mempertanyakan mengapa terjadi miskoordinasi di mana usia pensiun gerbong KRL tidak diperhitungkan dan disesuaikan dengan masa produksi kereta baru Inka. Hal-hal detail semacam ini pun sudah seharusnya didiskusikan oleh kementerian-kementerian terkait. Dan tentunya terkait dengan hal ini, baik KRL impor ataupun produksi buatan dalam negeri atau produksi sendiri, tentunya kita harapkan prinsip keselamatan dan juga kenyamanan bagi masyarakat pengguna KRL tetap menjadi prioritas utama dalam pertimbangan kebijakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.